Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat calon ASN CPNS semua dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya di channelnya Taufik Amarullah, channel edukasi, wadah informasi, sambil menikmati secangkir kopi. Bapak Ibu sekalian, kali ini ada informasi yang menggembirakan kaitan dengan mekanisme seleksi CPNS di tahun 2024 ini, yang mana aturan ini telah kita tunggu-tunggu ya, khususnya bagi Anda yang akan melamar seleksi CPNS di tahun 2024 ini. Dan informasi kali ini saya akan menyampaikan kaitan dengan penetapan kebutuhan seleksi CPNS 2024, yang mana kebutuhan ini ada kebutuhan umum dan juga kebutuhan khusus, dan juga persyaratan-persyaratan pendaftaran bagi formasi kebutuhan umum. Bagi Anda yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan kepada mereka yang membutuhkan, agar Anda semua update informasi-informasi kaitan dengan rekrutmen CPNS tahun 2024. Bagi Anda penonton setia channel ini, saya ucapkan terima kasih. Secara tidak langsung Anda telah mengupdate informasi-informasi kaitan dengan seleksi CPNS di tahun 2024 ini. Bapak Ibu sekalian, tanpa berlama-lama, mari kita bahas informasinya bersama-sama. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2024. Nah, bagi Anda Bapak Ibu, sobat sekalian yang ingin membaca lebih detail ya kaitan dengan aturan ini, silahkan download saja di Google. Sudah banyak yang mengupload kaitan dengan aturan mekanisme seleksi pengadaan pegawai PNS ini. Dalam aturan ini ada sekitar 38 penetapan ya kaitan dengan seleksi CPNS, yang mana Bapak Ibu sekalian harus paham dan harus tahu apa saja aturan-aturannya jika ingin lolos sebagai CPNS di tahun 2024 ini. Nah, dalam aturan ini ada 38 penetapan ya sobat sekalian. Jadi tidak akan kita bahas semuanya, kita ambil saja momen-momen atau penetapan yang kiranya sangat penting untuk kita melaksanakan seleksi CPNS ini. Menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang mekanisme seleksi pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2024. Pada poin pertama, jenis penetapan kebutuhan dan pengadaan pegawai negeri sipil tahun 2024 ya, untuk anggaran tahun 2024 dibagi menjadi dua sobat sekalian. Ini seperti biasa ya, dari tahun ke tahun juga ini ada pembagiannya. Kaitan dengan kebutuhan formasi umum dan juga kebutuhan formasi khusus. Ini bagi Anda kebutuhan formasi umum kaitan dengan mereka yang lulusan SMA, S1 ya, untuk melamar formasi apa saja ya, baik itu fungsional ataupun ya pelaksana. Dan untuk kebutuhan khusus ini bisa dari putra-putri Papua, putra-putri Kalimantan ya, ada juga khusus kaitan dengan disabilitas. Jadi dibedakan juga ya untuk seleksinya antara kebutuhan umum dan kebutuhan khusus. Kemudian penetapan yang kedua, penetapan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama di instansi pemerintah dialokasikan bagi setiap warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada diktum yang ketiga, setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Nah, sobat sekalian, kita ini sebagai WNI atau warga negara Indonesia ya, punya hak yang sama untuk menjadi apa saja ya, termasuk diantaranya menjadi PNS, asalkan kita memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang mana syaratnya yaitu seperti biasa dari tahun ke tahun ini ada paling rendah 18 tahun dan paling tinggi itu di usia 35 tahun. Walaupun usianya 35 tahun lewat sehari, tetap saja ini tidak bisa ya.
Ini jadi patokan 35 tahun pas. Kemudian yang kedua, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Pernah melakukan kejahatan pidana baik itu sebagai curanmor atau penganiayaan dan Anda dipenjara minimalnya 2 tahun atau lebih, jadi Anda tidak akan bisa mendaftar seleksi CPNS ini. Kemudian yang ketiga, tidak pernah diberhentikan dengan hormat. Ya, diberhentikan dengan hormat dia tidak pernah. Tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Kemudian yang keempat, tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Nah, sobat sekalian, pada poin D ini tidak ada keterangan sebagai kedudukan P3K ya. Jadi sepertinya benar adanya bila mana seorang P3K dia bisa mendaftar kembali sebagai PNS ya pada tahun 2024 ini, karena tidak ada aturan yang spesifik di sini. Kecuali bagi calon PNS yang pada saat ini kemudian dia ingin mendaftar lagi menjadi calon PNS lagi di tempat lain, nah ini tidak bisa. Kemudian yang kelima, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Nah ini kaitannya tidak bisa juga dia sebagai kader partai politik. Kemudian yang keenam, memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan. Ingat ya, khususnya untuk di jalur kesehatan nih, bila mana jabatan Anda sebagai perawat ya, jangan coba-coba Anda melamar sebagai bidan. Daftarlah pada posisi dengan pendidikan yang sama. Kemudian memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. Nah, mungkin ini bisa juga kalau dari kesehatan kaitan dengan STR ya, surat tanda registrasi sebagai SIM daripada ijazah yang bisa disebut sebagai STNK-nya ya. Lanjut pada bagian H, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Nah, untuk surat sehatnya ini, sobat sekalian bisa periksakan diri ke rumah sakit ataupun ke puskesmas setempat. Ya, bagaimana tergantung dengan permintaan instansi yang akan dilamar. Kemudian bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah, dan persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK. Nah, jadi kalau sobat sekalian ingin melamar di instansi pusat, maka sobat sekalian harus bersedia dipindah-pindahkan dari Sabang sampai dengan Merauke, karena instansi pusat cakupannya adalah nasional. Pada penetapan yang keempat, ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga huruf A dikecualikan bagi pelamar untuk jabatan sebagai berikut. Nah, ini kaitan dengan usia ya. Yang pertama yaitu dokter dan dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Kemudian dokter pendidik klinis dan dosen peneliti dan perekayasa dengan kualifikasi pendidikan doktor. Jadi ini bisa mendaftar paling tinggi usianya yaitu pada usia 40 tahun pada saat melamar. Kalau yang tadi bagian umum dia hanya 35 tahun maksimal ya. Kalau yang ini spesial untuk usia paling tingginya yaitu di angka 40 tahun. Pada penetapan yang kelima ya, kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga huruf F memiliki ketentuan sebagai berikut.
Ini akan membahas kaitan dengan akreditasi ya. Akreditasi pendidikan pada saat kita lulus. Yang pertama, bagi pelamar kualifikasi pendidikan menengah atas atau SMA harus memiliki ijazah ya yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan ya. Biasanya ini Kemendikbud, Riset. Kemudian bagi Anda yang sudah berijazah dari perguruan tinggi juga harus terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional ya, kaitan dengan lembaga akreditasi di jalur pendidikan. Kalau universitasnya atau program studinya tidak terakreditasi, Anda akan terhalang pada saat seleksi administrasi seleksi pendaftaran CPNS di tahun 2024 ini. Kemudian yang keenam, ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum kelima huruf B dikecualikan bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri. Nah, jadi untuk aturan tadi itu hanya berlaku untuk perguruan tinggi skala nasional saja, tidak berlaku untuk lulusan luar negeri. Nah, sobat calon ASN CPNS kalian, ini adalah persyaratan-persyaratan yang harus Anda penuhi ya untuk pelamar dengan kategori umum. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan kaitan dengan pelamar-pelamar dengan kategori khusus ya pada penetapan yang ke-10. Pada penetapan yang ke-10, penetapan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada diktum pertama huruf B di instansi pusat dialokasikan bagi ini untuk putra-putri lulusan terbaik ya dengan predikat cum laude. Nah, ini bisa kita lihat pada transkrip nilai kita, apakah predikat kita cum laude atau sangat memuaskan atau hanya memuaskan saja. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk formasi khusus kaitan dengan penyandang disabilitas masuk dalam kategori khusus. Selanjutnya yaitu diaspora. Nah, diaspora di sini adalah mereka yang berkedudukan ganda ya. Dalam artian berkedudukan di Indonesia juga berkedudukan di negara lain. Nah, ini kaitan dengan formasi diaspora. Selanjutnya yaitu putra-putri Papua. Nah, ini tiap tahunnya selalu ada, dikhususkan ya bagi putra-putri Papua, dan juga kalau dulu tidak ada, sekarang ada nih kaitan dengan putra-putri Kalimantan. Putra-putri Kalimantan juga untuk mengisi kekosongan formasi di IKN ya. Jadi bagi Anda putra-putri Kalimantan silahkan untuk mendaftar dalam formasi khusus di seleksi CASN 2024 ini. Jadi itu sobat calon ASN CPNS semua dimanapun Anda berada, dapat kita simpulkan bahwa dalam seleksi CPNS 2024 ini ada dua kebutuhan ya, kaitan dengan kebutuhan umum dan kebutuhan khusus. Nah, Anda silahkan memilih yang mana yang sesuai dengan kualifikasi Anda untuk mendaftar pada seleksi CPNS 2024 ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa dibagikan kepada teman-teman Anda yang membutuhkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.